Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum pembuatan preparat jaringan epidermis bawang merah dengan menggunakan mikroskop sederhana. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky Wafara Amali, NPM 016 Pendidikan Biologi 5.01. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama membuat preparat mikroskopis epidermis bawang merah, yang kedua yaitu mengamati struktur jaringan epidermis bawang merah, yang ketiga mengamati perbedaan penampakan jaringan mikroskopis dengan 3 variabel pewarnaan. Berikut ini alat dan bahan serta langkah kerja dari praktikum. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu ada bawang merah, kemudian ada ekstrak buah naga, kemudian ada ekstrak daun pandan, kemudian ada ekstrak bunga telang, dan ada iodin, lalu aquades. Alat yang digunakan yang pertama ada cutter, yang kedua ada pipet tetes, yang berikutnya ada tisu, kemudian ada objek gelas, lalu ada cover glass, ada pinset, kemudian ada mikroskop sederhana yang terbuat dari botol plastik dan kertas HVS serta vis A. Kemudian ada senter dan juga kamera. Berikut ini adalah langkah kerja dari praktikum. Yang pertama yaitu mengupas kulit bawang merah. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengambil preparat epidermis sel bawang merah dengan menyayat bagian epidermis dalam bawang merah. Usahakan sayat dengan tipis agar dapat teramati jaringan epidermisnya. Langkah yang ketiga yaitu letakkan preparat di atas objek gelas. Kemudian langkah yang selanjutnya untuk pewarnaan jaringan, pertama beri sedikit ekstrak buah naga menggunakan pipet tetes. Kemudian menutup preparat dengan cover glass, usahakan tidak ada gelembung udara yang terbentuk di dalamnya. Bersihkan bagian luar dari preparat dengan menggunakan tisu. Kemudian mengamati preparat yang telah dibuat dengan menggunakan mikroskop sederhana. Untuk pewarnaan jaringan yang kedua yaitu menggunakan ekstrak bunga telang. Tetesi preparat dengan ekstrak bunga telang menggunakan pipet tetes. Jika preparat epidermis bawang merah terlihat menumpuk, ratakan menggunakan pinset. Kemudian yang selanjutnya menutup preparat dengan menggunakan cover glass. Usahakan tidak ada gelembung udara yang terbentuk di dalamnya. Setelah itu, mengamati preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop sederhana. Untuk pewarnaan jaringan yang ketiga yaitu menggunakan ekstrak daun pandan. Yang pertama yaitu Tetesi preparat dengan ekstrak daun pandan menggunakan pipet tetes, kemudian menutup preparat dengan cover glass.
Langkah yang selanjutnya yaitu mengamati preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop sederhana. Kemudian untuk pewarnaan jaringan yang keempat yaitu menggunakan iodin. Tetesi preparat menggunakan iodin sedikit demi sedikit. Lalu menutup preparat dengan menggunakan cover glass. Kemudian jika terlihat ada iodin di luar preparat, bersihkan dengan menggunakan tisu. Langkah yang selanjutnya yaitu mengamati preparat yang telah dibuat dengan menggunakan mikroskop sederhana. Berikut ini adalah hasil pengamatan praktikum preparat penampang epidermis bawang merah dengan pewarnaan ekstrak buah naga. Terlihat bahwa pewarnaan dari ekstrak buah naga dapat mewarnai jaringan epidermis bawang merah. Ini dikarenakan pada buah naga mengandung zat warna alami antosianin yang cukup tinggi. Antosianin ini merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah sehingga berpotensi dapat mewarnai jaringan epidermis bawang merah. Berikut ini hasil pengamatan preparat penampang epidermis bawang merah dengan pewarnaan ekstrak bunga telang. Dari gambar terlihat bahwa pada sayatan umbi bawang merah dengan pewarnaan ekstrak bunga telang sudah cukup terlihat dapat mewarnai jaringan, tapi belum begitu jelas. Ini dikarenakan bunga telang mengandung antosianin. Antosianin yang terdapat pada bunga telang memiliki kestabilan yang baik, sehingga berpotensi dapat memberikan warna biru pada jaringan epidermis bawang merah. Hasil pengamatan yang berikutnya yaitu mengenai preparat penampang epidermis bawang merah dengan pewarnaan ekstrak daun pandan. Terlihat pada gambar bahwa ekstrak daun pandan sedikit dapat mewarnai jaringan. Hal ini dikarenakan sumber penghasil warna pada daun pandan yaitu klorofil. Klorofil merupakan zat warna hijau pada daun. Daun pandan ini jarang digunakan sebagai pewarna jaringan, namun lebih sering digunakan untuk pewarna atau pewangi alami pada makanan. Hasil pengamatan yang berikutnya yaitu mengenai preparat penampang epidermis bawang merah dengan pewarnaan menggunakan iodin. Terlihat dengan jelas pada gambar bahwa iodin ini dapat mewarnai jaringan. Hal ini dikarenakan iodin merupakan pewarna morden, yaitu pewarna yang berfungsi menfiksasi pewarna primer yang diserap mikroorganisme target, sehingga dapat mewarnai jaringan epidermis bawang merah. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.